Halo warga, selamat datang di podcast pertama Flow Art Podcast. Yeay! Oh my god. Oke, ini podcast pertama. Jadi karena ini podcast pertama, jadi mohon maaf kalau kita bakal banyak ya yang bloopers-bloopersnya, tapi intinya sebenarnya aku tuh pengen banget buat podcast ini baru di bulan April ini planning. Terus aku mikir kayak kalau misalkan ngumpul bareng teman-teman aku kayak banyak banget kayak cerita-cerita yang kayak seru banget kalau teman-teman juga tahu di sini, warga-warga bisa tahu. Jadi untuk tamu pertama aku ngundang teman aku dari Viko dari Merangkai. Halo. Oke. Jadi kali ini kita itu jadi sebenarnya tema Flopot ini tuh sebenarnya lebih ke kayak obrolan santai tapi kita sambil kerangkai bunga karena kita semua floris. Plus kayak tamu-tamu yang akan aku undang juga nanti mostly adalah floris. Jadi kita bakal banyak rangkai sambil ngobrol santai gitu deh pokoknya. Oke, hari ini itu kita tuh bakal ngerangkai hasil rangkaian kita yang pernah kita buat waktu kemarin di Bandung. Jadi kayak press flowers terus kita rangkai karena yang hasil press flowers waktu itu kita belum sempat rangkai. Nah, jadi udah sih sebenarnya. Ya, gue udah sih. Tapi itu belum. Jadi gue udah kita mari ngerangkai. Nah, obrolan santai karena ini hari masih podcast pertama, jadi kayak lebih perkenalan diri aja atau cerita kita ketemunya gimana. By the way, Viko ini tuh kayak ada temen deket gue banget di dunia bunga. Jadi sebenarnya kita tuh udah sering cerita. Jadi tuh, ini podcast mau ngomongin sudah apa. Sudah terlalu banyak cerita-cerita sampah ya. Bener, jadi kayak, oke, jadi kita lebih kayak mungkin throwback aja. Cerita kita waktu pertama kali ketemu, pertama kali kerja, pertama kali kenal, itu gimana. Oke, pertama aku kenal diri aku dulu. Hai semuanya, aku Nadia, aku founder dari Flow Art Floris. Paling itu aja kali ya. Dan kita mungkin semakin ongoing proses di podcast ini mungkin makin banyak hal yang kalian tahu tentang aku. Tapi intinya gitu, aku founder dari Flow Art Floris. Halo semuanya, sekarang Viko kenalin diri. Silakan. Halo, gue Viko, gue founder dari Merangkai. Apalagi? Udah sih. Udah kan itu doang. Nah, terus kita sambil ngerangkai, by the way, di sini tuh ini hasil kemarin aku press flowers yang di Bandung. Terus ini juga hasil kemarin aku iseng nyobain kayak hasil karya-karya flowers aku press. By the way, press flowers ini kita tuh belajar sama Sel Corona, nanti aku bakal tulis di sini. Jadi kalau teman-teman mau belajar press flowers, belajar sama dia, udah ahlinya, paling benar. Gitu. Terus beberapa juga ada hasil yang aku masih suka press tuh di sini. Nanti kita ngerangkai di bingkai yang emang kita udah sediain. Jadi kita satu sekarang, jadi kita berdua ngerangkai satu rangkaian. Betul. Karena kadang aku tidak bisa multitasking guys. Ini kan harus ngobrol nih. Terus harus ngerangkai itu nggak bisa. Jadi mendingan satu rangkaian aja. Nah paling aku bakal nunjukin hasil karya aku yang aku pernah buat kemarin. Ini semua hasil dari hasil dari lari aku guys. Jadi semua aku rangkai di satu frame gitu. Isinya berapa medali? Berapa ya? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi kalau teman-teman flow art yang atau flowmate atau warga-warga flowpot yang pengen dirangkai kayak gini bisa langsung sama aku ya. Guys, thank you. Rangkai kali ya. Oke. Let's go. Tadi ngapain sih? Ini dari tadi buka akrilik guys. Ya, buka akrilik guys. Ya, mohon maklum ya, kita tidak pertama kali ya buat podcast gimana dong gitu. Oke. Jadi ingat ya, ini obrolan santai guys. Jadi tolong jangan yang belum tentu ada bobotnya. Ada bobotnya. Kalau bisa diambil hikmahnya alhamdulillah. Jadi mohon maklum guys. Oke. Jadi mungkin kita sambil ngerangkai, sambil nata. Ini nggak sih natanya ya udahlah ya. Kita atur aja. Kita cerita nih, pertama kali kenal. Pik, ayo coba. Ingat nggak? Pertama kali kenal, jujur gue lupa sih. Tapi kayaknya gue baru mulai open sama floris tuh waktu gue mulai buat IG Merangkai. Yang mana sebenarnya Merangkai itu awalnya juga bukan akun jualan. Lebih ke akun porto. Karena kan waktu itu kan COVID ya. Kayak kegiatan gue kan terbatas juga. Nah, salah satu kegiatan gue adalah merangkai untuk gereja. Yang mana memang udah gue lakukan dari belasan tahun yang lalu juga. Benar. Gitu. Oh ya, by the way buat kalian yang nggak tahu, Viko ini tuh benar-benar spesialisasi di bunga gereja. Jadi kalau teman-teman yang mau cari kayak dekor gereja,
hits out merangkai deh Iya. pokoknya, kayak kalian tanya aja deh dia Mungkin bukan ditanya. specialty ya, tapi mungkin karena itu Paling adalah banyak jam terbangnya nggak sih? betul, karena udah dari SD udah di situ, jadi kayak nggak bisa untuk kabur jauh-jauh dari situ juga gitu. Benar. Jadi soal merangkai dekor tuh sebenarnya Viko lebih lama jam terbangnya daripada aku. Iya, decor wise ya. Bener. Oh, by the way, buat yang kalian nggak tahu, kita berdua itu under name Skala. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat karya-karyanya Kawangi Skala, itu tuh kita Di sini anak-anak ya, Skala di sini. Skala di sini ya guys. Skala di sini. Kita tuh anak-anak cimit-cimitnya. Jadi Iya. tuh emang kita tuh setiap bulan tuh pasti ketemu. Nah itu sebenarnya itu akan Sering menjadi banget. salah satu dari cerita kita hari ini gitu. Kenapa kita bisa getting closer lah ya sebenarnya jatuhnya tuh. Benar gitu. banget. Oke. Jadi pertama kali kita kenal tuh online gak sih? Online gue approach duluan karena emang kan saya kan sebagai anak baru ya guys, itu gue juga lumayan takut Juga baru pandemi 13 Mei. ya lumayan takut juga untuk approach orang karena somehow gue merasa kalau di approach pakai akun lain itu beberapa florist tuh ada yang tipikalnya lebih Apa sih? kayak iya bener mungkin kayak menjaga jarak ya gitu. Kebetulan waktu udah punya florist gue lebih berani untuk approach orang dan ternyata orang-orang tuh welcome, salah satunya adalah Flow Art. Jadi mungkin kalau nggak salah gue nge-approach Flow Art tuh mungkin 2021 itu mungkin around Juni mungkin ya, jujur gue juga lupa tahun berapa sih bukanya. Aku tuh 13 Mei 2020. Itu bukan dan merangkai itu bikin Instagramnya tuh nggak inget pasti yang kapan, tapi Desember 2020. Tapi tuh kayaknya ya, kita tuh kenal, maksudnya lu nyapa gue kayak di 2021, which is waktu itu yang pertama kali Flow Art tuh booming banget. Mungkin. Kayaknya. Masih yang, udah yang Udah painting. painting. Oh, by the way, kalau mungkin teman-teman nggak tahu, Flow Art tuh dulu tuh Korean style banget. Yang kayak, yang ngikutin tren waktu itu, belum kayak sekarang yang warna-warni. Yang dulu aneh. Enggak. Dulu tuh bener-bener kayak cantik, feminim. Ini by the way, ini kemarin aku nge-press Anjar, nge-press biasanya MUA ya, nge-press Allium, jadi kayak gini. Kakoro bangga nggak sama aku? Mention Kakoro bangga sama aku. Ini benar, Allium itu kan sebenarnya bulat ya. Ini benar. Mau tahu workshop sama Kakoro? Mungkin harus kita cut ya. Iya harus cut ya. Gitu. Ada pin gitu ya bisa. Oke. Bagus loh ini. Makanya. Kayak Anjas. Anjas. Gitu ya. Rangkai sih, kayaknya sih itu sih. Oke. Lucu ini bagus. Banyak sih Pik, jadi kayak kita bisa pilih aja lu mau yang mana. By the way, kalau misalnya kita tiba-tiba diem ngomong ini ya, mohon maaf ya guys, ini multitask rangkai sambil ngobrol itu tidak gampang. Berarti 2021 kita kan lu nyapa gue kan, terus kita ngobrol-ngobrol. Udah tuh cuman online doang tuh. Ya, online. Dan menurut gue Flow Art tuh salah satu yang lumayan ramah. Dalam arti gini, pada saat itu kan yang namanya painting, pokoknya bunga yang diwarnain tapi tidak dari osmosis bawah, itu kan sebenarnya nggak banyak kan. Osmosis bawah pun juga mostly kan orang apa tuh osmosis bawah? Yang maksudnya apa ya? Yang gue nggak tahu namanya bener apa nggak osmosis, tapi yang tau gak sih yang lo belah batang, celup aja ke warna makanan. Dye. Itu kayak ya cuma itu doang yang ada gitu. Nah, Flow Art tuh bikinnya kan udah mulai yang aneh-aneh, dan kebetulan gue dibilang tertarik sih sebenarnya bukan tertarik yang kayak sampai pengen ngejual, tapi lebih ke aja. Gue lebih kayak kalau gue bisa ya udah. Nah, Flow Art itu salah satu orang yang menurut gue fine banget dengan sharing orang yang bisa, kalau bisa orang lain bisa buat tuh ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, waktu itu tuh gue sempat bikin pakai anggrek sama pakai anthurium yang marble gitu, dan waktu itu gue kayak nge-share ke Flow Art dan responnya tuh nice banget gitu. Iya. Ada itu awal banget. Gue lupa ya. Responnya tuh nice banget. Itu yang bikin gue kayak oke, berarti mungkin gue bisa lebih dekat, or ngerti nggak sih kayaknya bisa jadiin teman. At least itu yang gue bikin waktu itu. Itu 2021, saya anggaplah awal atau tengah lah. Sampai akhirnya kita bertemu pertama kali itu waktu workshop. Shout out to Saat Mekar. Dia dapat, gue inget lu dapat giveaway. Gue dapat giveaway. Dan gue waktu itu asisten kawan. Iya.
gue dapet giveaway, jadi gue akhirnya bertemu in person. Tapi pada saat itu gue nggak ngobrol sama sekali Karena gue udah ribet. dan dia tuh cuma ngobrol sama satu orang doang waktu itu. Benar. Karena di waktu itu gue belum, buat teman-teman yang mungkin kenal aku sekarang itu kan kayak enggak Kanadin tuh rame, karena dia tuh ramein. Itu baru sekarang guys. Dulu tuh gue bener-bener nggak bisa. Lebih awkward sih in person, lebih awkward. Mungkin by chat nice, tapi in person awkward. Karena ya emang aku tuh introvert guys, aslinya. Cuman semenjak berkecimpung dengan teman-teman Flores, jadinya kayak kayaknya emang harus belajar untuk jadi ekstrovert di beberapa tempat gitu. Ya udah deh, jadinya bawel sekarang. Gitu. Jadi awalnya masih belum, kita nggak ngobrol bahkan. Setelah itu kayak kita baru gue posting, terus gue nge-tag, baru kayak iya kita nggak sempat ngobrol gitu. Iya. Nah terus by the way, ini tuh jadi tuh terkadang ini buat teman-teman yang suka ikut. Jadi kan shout out to Skala lagi ya. Maksudnya kalau kalian ikut workshop Skala, dulu itu karena balik lagi ya, mungkin dulu kan Flow Art belum seramai sekarang juga. Jadi tuh kayak dulu tuh aku tuh sering asisin workshop Skala, dan setiap kalau misalkan ada workshop, Kawang itu sering banget hunting buat access-nya dia. Talent hunt gitu. Tapi sebenarnya sampai sekarang juga masih cari gitu. Dan inget banget waktu itu suka Kawangin naik ke gue, gimana, ada yang oke nggak? Dan gue bilang tuh Viko. That's why itu masuk ke part selanjutnya. Kita pertama kali kerja bareng. Padahal sebenarnya gue tuh merasa gue tuh tidak diperhatikan, karena pada saat itu kan kita kayak ada beberapa tiang lah ya. Nah gue tuh ada di tiang yang paling pojok. Dan gue literally paling pojok gitu, dan nggak ada yang nyamperin gue. Benar, tapi ya gue balik lagi, mungkin karena gue juga observer, jadi semua orang tuh sebenarnya gue liatin, cuman emang gue nggak bisa menjangkau semuanya secara personal. By the way, ini salah satu hasil press yang aku lakuin di, aku nggak tahu sih nama bunganya apa sih, yang di luar ini itu. Ini nggak sih bunga sepatu nggak sih? Iya kalau nggak salah tuh. Kayaknya ya. Ini aku press, jadi sebenarnya kalau press flowers itu bisa apapun sih, tapi ya balik lagi kita sering coba aja. Dan ruangannya kering guys. Ini aku di sini tuh pakai dehumidifier karena kalau enggak bakal basah banget. Sebenarnya ini konsepnya tuh mirip sama kayak waktu kita zaman SD, tau nggak sih? Ngerti nggak sih? Yang di press bunga di dalam koran atau dalam buku, terus gitu taruh di. Kalau gue dulu di kasur, di bawah kasur, seminggu gitu. Dan dulu tuh kayak karena mungkin bunga kan nggak semuanya, nggak kayak kita yang sekarang tuh mainan bunga, jadi kita tahu banyak bunga ya. Dulu tuh nggak jauh-jauh dari kembang sepatu, terus Kamboja, sama Kosmos tuh mungkin daerah rumah gue jarang ya. Daun yang aglonema ya, yang ada merah-merah. Nah ini salah satu yang kalian harus tahu. Mungkin kalian ngerasa ya, Flow Art expert ya, tahu bunga, dia lebih tahu. Gue tuh suka dimarahin sama Viko gara-gara tuh gue berkeinginan dia ngomong nama bunga tuh cuma ya, makin lama harus makin pinter nggak sih guys? Sayangnya gue tidak belajar. Jadi gue kayak, ini Viko apa sih? Jadi kalau misalnya ada soal perhubungan, gue zone out deh gitu. Ini bulan Januari nggak sih kita ya? Iya, bulan Januari. Ini hasil Januari, cuman karena, ini salahnya kalau press itu seharusnya tuh ditaruhnya tuh kayak gini. Di press kayak gini. Hasilnya tuh jadi bagus. Ini tuh karena gue taruh di tempat makan, jadinya semuanya tuh mengkriwel kayak gini nih. Nggak bagus gitu. Oke. Tapi mungkin kalau kita press lagi bisa balik lagi. Bisa. Ini ya. Memang harus agak satu-satu dibuat. Benar. Kayak nggak, gue mungkin di press lagi kali abis ini ya. Tapi kita pakai yang udah masih bagus aja. Oke. Gimana? Jadi kita mau colorway-nya gimana? Pusing nggak lo? Pusing gue. Ngambil yang warnanya komplement aja, karena ini udah ada kuning sama ada ungu. Mungkin kita ambil ke fokus kedua warna itu dan turunannya aja. Ya berarti ini bisa nih pink. Hibiscus bisa nih masuk. Nah di by the way juga sebenarnya kayak sebelum kenal Kakoro tuh gue tuh suka mencoba semua jenis kayak prakarya flowery ya, namanya juga florist. Itu gue suka beli fresh flowers dan ini banyak banget. Ini belinya online? Online Shopee. Online Shopee. Apa gue tip ya nanti? Udah sih paling gitu. Oke, berarti kita mulai. Ada lem, ada tempat buat ngerangkai, maksudnya frame wadahnya atau apapun, fresh flowers, udah sama paling pinset ya bener kan namanya? Iya betul, pinset. Udah, jadi kita langsung ngerangkai aja, ditata seindah yang kalian mau. Warga-warga Flowpot, cuy namanya Flowpot.
By the way, kenapa aku nggak manggilnya Flowmate? Karena bisa biasa Flowmate. Karena kayak tadi tuh pas lagi, jadi tuh by the way sebelum ini tuh kita kerja bareng dulu. Jadi aku tuh ada kayak monthly subscription gitu ya, di salah satu kantor gitu. Dan Viko tuh yang bantu, ya Allah, bantu aku gitu di kantor itu. Jadi sebelum ini tuh kita kerja bareng. Enggak sih, emang dia tipis aja. Warna apa ya? Pink aja. Oh, pink orange aja. Pink orange aja. Masih masuk ya? Masih lah. Bisa. Ada sama orange sebenarnya nggak terlalu sih. Ini juga masuk sih sebenarnya. Terserah mau ini juga boleh. Boleh sih. Nih. Jadi kalau mau ngepres bunga nih kayak agak dipretelin gitu anatominya. Benar. Jadi nggak kayak dulu kan semuanya langsung kita press gitu. Ya. Kali kita di lebih lanjut ayo gih tanah ke Selri. Jadi kita kayak promosiin si Ibu Koro dan Stella ya. Nih. Ya, jadi sebenarnya Koro tuh mau ada kerja sama Sel Corona untuk pengawet. Cuman Ibu Koro tolong waktunya diobrolin kapan. Jadi aku ini ngetes. Gue tuh ada ngomong kayak gue mau coba deh bunganya Flower tuh bisa nggak sih di press, dan alhamdulillah tuh bisa. Dan ini warnanya aman banget. Tuh, jadi harus mengerangkai. Nah ini paling cuman kayak lebih ya udah dikasih lem si bunga yang mau di sisi yang mau ditempel. Udah simple itu. Terus lemnya pakai kuas. Kuasnya tadi ya. Tadi mana? Di sini nih. Lemnya pakai lem Fox. Apa aja sih, lem putih sih biasanya. Glukol ya. Buat ngelem. Benar. Oh gitu. Ya gitu. Baliknya. Tipis aja berarti lemnya ya? Jangan tebel-tebel. Oke. Nanti kalau misalkan tebel-tebel nanti sebenarnya nggak ada masalah sih kalau mau tebel-tebel pun kayaknya ya. Soalnya kemarin kan gue sempat buat. Jadi sebenarnya sebelum kayak gini tuh gue udah pernah buat temanku hadiah meritnya dia si Arum kan. Nah itu tuh press juga ya? Press juga. Cuman jadi gue kira kan ini kan warna putih ya, bakal jadi warna putih atau gimana. Enggak, kok dia jadi bening. Oh iya. Kita taruh asal. Ini pressnya itu ditekan ya guys, bukan kita orang Sunda nggak bisa ngomong fresh. Iya press. Oh iya benar ya. Press gitu. Oke. Kita tempel. Kita nambah. Ini emang agak nanti kan sama ini oke, nanti kan? Ketika dia ditekan sama akrilik satunya press. Mereka baru ini ya. Aturlah. Oke. Wow. Bapak tolong. Oke, kita masuk ke part pertama kali kerja bareng. Pertama kali kerja bareng itu sebenarnya dadakan banget. Oh jadi, iya, dadakan. Jadi itu gue sebenarnya gue sebenarnya tuh udah ada dekoran gitu sebelumnya. Jadi kalau kalian yang tahu, balik lagi ya karena memang gue tuh basicnya adalah gereja. Jadi gue semalam sebelumnya itu gue baru dekor gereja sama siapa? Perlu disebutin nggak? Boleh dong. Gue sama Bu Endang. Jadi itu gue malamnya itu. Ini depan belakang? Belakang dong. Nah. Oh iya. Jadi gue. Ini bagusan belakangnya. Diam. Ya kenapa? Jadi malamnya gue dekor sama Bu Endang. Dalam artian kenapa gue biasanya tuh dulu gue selalu maunya dekor tuh hanya satu minggu hanya mau satu dekoran. Karena gue merasa fisik gue itu bukan tipikal yang sekuat itu, ngerti nggak sih? Jadi masih yang ya belum terbiasa aja karena kan begadang terus dekor tuh kan kerja fisik banget ya sebenarnya. Nah gue tuh masih yang nggak itu, terus kayak jadi kebetulan gue ngerangkai Bu Endang pun itu pun juga lumayan buru-buru karena sebelumnya gue masih wisuda dulu. Jadi lumayan acara gue hari itu H-1 kita ketemu itu lumayan banyak. Lu baru wisuda? Iya, karena emang kebetulan di kampus gue itu wisudanya cuma 1 kali guys. Cuma 1 kali gitu. Kalian mau tahu saya di mana? Silakan coba tebak guys. Jadi gue lulusan dari Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Ya makanya. Sekarang udah jadi Poltekpan. Gitu, karena lumayan agak jauh ya antara kerjaan gue sekarang dan dulu. Kenapa ini mepet? Emang nggak mau mepet? Aku kira numpuk-numpuk gitu. Nggak tahu sih, boleh sih nggak ada masalah sih. Jujur gue nggak tahu sih, karena gue ngambil kuas lagi jadi bisa 2 kali. Ya gitu. Nah terus besokannya gue lagi ke gereja gue sendiri untuk beresin dekoran, lalu ditelepon lah sama Kak Wangi. Pada saat itu
kayak jam-jam 11-an mungkin, terus gue ditanya kayak kamu malam ini kemana? Sebenarnya gue udah pertanda sih kayak kalau ditelepon berarti gue akan diajak kerja. Iya. Terus kayak nggak ada sih. Kamu bisa nggak bantuin aku? Bisa. Tapi pokoknya kawannya waktu itu minta gue jam 3 sore. Sebenarnya kayak nggak bisa, gue nggak bisa jam 3 sore. Paling cepat gue jam 5 karena gue tahu dia di Bintaro. Jauh banget dari gue di Bekasi gitu. Patah. Gue di Bekasi jadi jauh banget gitu. Nah terus akhirnya long story short kita bertemu di rumah Kawangi di Bintaro. Betul. Terus ya udah kita jadi tuh hari itu tuh kalau nggak salah ada 2 project. Yang pertama Yes. itu kayak ngedekor satu venue buat Fashion show. fashion show. Terus yang satu lagi itu buat wedding di Kembang Gula. Betul. Dulu zamannya masih intimate banget tuh. Benar. Jadi semua orang kayaknya semuanya maunya. kawinannya intimate ya. Emang kawin aja dibatasin 150 pax kalau nggak salah pada saat itu. Lu masih pakai masker nggak sih? Kayak Ini agak keluar dari cerita sedikit. Gue bingung ya pada saat itu gue bisa banget untuk pakai masker sekian jam. Sekarang gue pakai masker bentar ngap. kayak gila Kenapa sih. ya dulu tuh bisa sanggup kuat gitu loh. Dulu jajan. Boro-boro. Gue masih sanggup, lo masih kayak 2 venue dalam satu waktu. Kayak sekarang tuh kayak Apanya? kalau misalnya kerja dalam satu Oh, hari. gue bisa sih. Cuma gue Kalau gue kalau enggak sekarang sih. gue bisa. Cuma lebih ke dulu gue bisa pakai masker non-stop. Sekarang kayak punten banget nih kalau gue suruh pakai masker segitu sih kayaknya gue ngap deh. Gue lelah deh kayaknya. Iya sih, kayak dulu tuh keren sih. Dulu tuh banyak part kayak gue nggak tahu ya apakah kita itu berapa sih 2 tahun ya? Dari 2022 kita ketemu tuh. 2022 sekarang udah 2025. Seingat gue itu Oktober 2022. Itu ketemu kita pertama, kerja bareng pertama. Iya kan? Dan itu tuh kayak kita masih kuat banget yang kayak nggak tidur, terus pokoknya gue ngerasa gue dulu tuh kuat banget deh. Sekarang kayak anjir lemah banget ya sekarang ya. Nah kalau gue kebalikannya, kalau gue sekarang gue ngerasa gue lebih kuat, tapi emang tergantung ya. Kadang karena yang namanya dekor tuh pasti kan mostly di weekend. Kalau di weekend tuh kayak kadang sisa-sisa tenaga lu nggak sih dari hari Senin lo udah. Maksudnya walaupun kita tuh nggak office hour, tapi kan kita ada aja paperwork yang harus kita kerjain kan di weekdays tuh. Entah bikin quotation lah, entah harus kelarin kelarin payment sama supplier. Itu tuh kita kan kerjainnya di weekdays kan. Nah, ini emang agak melelahkan gitu loh dekor di weekend karena kadang tuh udah sisa-sisa tenaga. Dan lu by the way ini adalah hal lucu. Jadi tuh jadi kan antara dekornya kan nextnya di Kembang Gula kan dari Bintaro. Nah, Viko itu kan baru pertama kali kita ketemu ya, kita ngobrol. Dia langsung mandi di rumah gue karena gue berajakin nih, Viko, aduh kak gue mau mandi dulu gitu. Enggak, karena pilihannya adalah kan kita nggak mungkin semua mandi di Bintaro kan, dan waktu itu kita satu mobil berdua. Sama ada Kanurul juga. Enggak, kita di mobil hanya berdua karena mereka tuh di mobil sebelah. Karena di sebelah itu kalau nggak salah ada Kanurul, Kawangi sama Kak Grace. Oke. Oh ada Kak Grace juga? Ada Kak Grace karena waktu itu gue tandemannya sama Kak Grace. Jadi nah ini kalau menurut ceritanya Kanat, jadi kalau Kawangi itu biasanya hire orang itu 2 ya. Apanya? Kayak waktu dulu diajakin pertama juga berdua kan sama student yang lainnya, tapi yang nerus Kanat. Iya, jadi tuh aku tuh dulu jadi tuh kan aku awal sama Kawangi juga ya berdua, terus yang satu nggak lanjut. Aku ya syukurnya sampai detik ini masih terus bareng dan udah melewati banyak badai dan semuanya deh. Halang rintang. Parah sih itu benar-benar. Ya pokoknya intinya industri wedding tuh is not easy guys. Kayak kalian mungkin banyak yang anggap kayak kita enak ya entrepreneur, nggak kerjanya nggak 9 to 5. Cobain lu. Kita nggak 9 to 5, kita 24/7 kayak McD. Cobain deh kerja di dunia wedding yang jujur aku tuh tipe yang sangat sharp mouth ya bisa dibilang ya. Dan dulu tuh awal-awal tuh bisa berantem sama kliennya. Masih yang kita berteriak-teriak. Mungkin karena emang ini ya background pekerjaan sebelumnya. Gitu karena ya. Coba jelaskan dong background. Aku itu backgroundnya itu arsitek by the way, jadi lebih keras ya. Keras dan emang aku tuh selalu berhadapan dengan tukang. Aku jarang banget ngobrol bareng klien. Itu kalau ngobrol bareng klien, manajerku yang maju bukan aku. Nah, sedangkan gue ini karena gue adalah anak hospitality, ya gue udah biasa untuk
bukan gue bilang bermuka dua ya, cuma at least gue bisa Manis lah. lebih memilih diksi-diksi yang aman. Benar, itu sempet lah Ah. berantem. Nah, tapi gara-gara di dunia ini juga aku belajar banyak banget soal cara komunikasi ke orang. Karena key-nya tuh di dunia Betul, sini tuh bener-bener lu komunikasi. harus bayangin kalian kerja 8 jam, ya nggak sih? 8 jam, Bisa minim lebih, nggak sih? Minim bisa 8 lebih. jam, minim 8 jam dengan di jam waktu yang emang seharusnya Orang normalnya orang tidur. tidur, terus kalian capek, terus tiba-tiba kayak pagi-pagi tuh kalian harus ngadepin klien yang bisa Ya, aja mending komplain. kalau kliennya. Ini mah biasanya kalau orang kawin tuh yang ribet bukan kliennya, Jelas tapi ini lebih skill ke duty kalau misalkan nikah tuh kayaknya biasanya akan ada uncle-uncle, onti-onti yang sebenarnya mungkin dia nggak tahu tuh dealing kita di belakang sebenarnya gimana. bener-bener gitu. mungkin kalau kalian mau tahu cerita-cerita unik di dunia wedding tuh kalian lihat itu nggak sih? Ini wedding undercover. Sumpah itu akun yang shout out banget sama yang punya wedding undercover sih. Kayak relate banget nih guys gitu. Bener, jadi tuh kayak yang kayak berteriak-teriakan sama klien lah. Dulu tuh bener-bener separah itu aku. Nah, terus belajar lah sama Kasyela. Kasyela itu salah satu co-foundernya, bisa bilang co-foundernya Skala. Itu yang dia tuh emang paling dia lebih ke in touch dengan klien. Klien tuh dia tuh ngajarin banget bahwa ya lu kalau ngadepin klien tuh nggak bisa seperti itu gitu loh. Belajar lah sih, dan alhamdulillah udah improve banget. Jauh kalau dibandingkan kita ngomongin sama dulu sih beda lah udah. Beda banget. Kalau dulu mungkin 2, sekarang udah di 7 lah gitu. Still tetap harus belajar. Karena menurut aku balik lagi kalau misalkan kayak gini tuh nggak bisa yang sekali jalan. Lu tiap klien tuh lu unik-unik. Ya sebenarnya tuh bukan belajar ya, bukan yang kayak gimana susahnya. Susahnya tuh lebih ke menahan emosi. Iya, karena lu capek. Iya, kita tuh lelah. Dan maksudnya kita kan nggak hanya mengatur kembang doang nih, kita juga mengatur human gitu loh. Dan kita human tuh susah diatur loh. Iya, mas-mas. Dan nggak semua mas-mas tuh pintar, guys. Iya, jadi kan memang pasti harus ada yang kita iniin ya. Sulit. Lucu banget sih. Ternyata begini sulit gitu. Jadi kayak unik deh pokoknya di dunia ini. Dan tapi yang nggak tahu kenapa ya, kayak gue suka banget sama dunia ini. Ngapain? Kata. Oke. Jadi kayak di dunia wedding ini tuh bener-bener yang kayak aku nggak pernah bosen gitu. Ya emang nggak mudah, tapi kayak menyenangkan. Ya. Terus teman-temannya tuh menantang sebenarnya tuh. Dan aku nggak ngerti ya kalau di dunia wedding yang lain. Cuman untuk di Jakarta ini aku punya teman yang sangat suportif banget sih. Gue ngerasa semuanya welcome ya. Welcome banget. Aku nggak tahu ya di daerah lain. Cuman kalau aku lihat dengar sih kayaknya nggak se-welcome di Jakarta ya. Tapi aku ngerasa di sini cukup welcome. Untuk teman-temanku ya, sangat welcome. Kayak, tapi balik lagi ya, bukan berarti kayak gue bilang welcome mereka, kamu welcome kalian juga secara Iya, karena semua kan berdasarkan kedekatan personal. Benar, ya. Karena ya aku juga text time untuk misalnya dekat sama Viko, ada Cimay, ada Kawangi. Hampir nggak text time sih. Karena menurut gue, tapi iya sih, kita ya udah gitu. Gue lumayan cepat gitu. Maksudnya gini, gue dari pertama kali diajak kerja Kawangi itu bulan Oktober, project keduanya itu di November. Project ketiganya itu gue langsung di bulan Januari itu langsung dibawa ke Magelang. Oh iya, gue nggak ikut, gue di Jakarta. Gue nggak ikut. Setelah itu tuh Februari itu pas lagi rame-ramenya Skala, jadi kita tuh intens ketemu. Dan di situ tuh langsung kayak wow, sangat easy untuk getting close karena menurut gue dari pertama kali gue ketemu aja itu bacotnya udah naudzubillah. Kita berjam-jam di mobil itu nggak ada namanya pasang musik. Tapi sampai detik ini juga gitu. Iya, jarang kita pasang musik. Kayak gitu. Tadi aja kayak kita tuh jadi sebenarnya ini kita ada briefing sebelumnya. Iya pasti dong ya kalau. Tapi kayak kita aja ngomongin dah jadi malah ngobrol. Soalnya itu direkam ya, bukan gitu ya. Iya makanya. Jadi kayak emang kita tuh obrolan kita tuh banyak dan kadang sampah sih. Sampah semua. Jadi kayak nggak selalu tentang bunga. That's why ini alasan kenapa aku pengen banget buat podcast sama teman-teman aku ya karena kita nggak ngomongin soal bunga. Nggak melulu kembang. Ya ada sih. Ya pasti dong. Pastilah kerjaan kita. Tapi ya udah kayak seru-seruan aja gitu kayak ternyata tuh kita ngelawatin banyak ya hal lagi. Yang sebenarnya tuh ternyata relate juga di banyak orang gitu loh. Benar, dan kayak nemu orang yang di sepatu sama tuh susah gitu loh. Dari yang awalnya yang awalnya gak kenal terus sekarang jadi kenal terus jadi nambah teman. Temennya Viko jadi temennya gue, temen gue jadi temennya Viko kayak gitu. Banyak sih yang gitu.
kayak oh ternyata kita cocok nih bisa berteman. Heeh, dan teman-teman kita juga cocok gitu loh. Jadi Ya, kayak ya udah. Jadi circle-nya ya gabung. jadi akhirnya ya sama deh circle-nya sekarang. Ini seru sih, seru banget sih. Gitu. By the way kita tunjukin dulu kali ya. Kita Tanggung karena gue juga bingung takutnya ntar kalau ditunggu nanti makin tolol. Maaf ya guys. Jadi kita udah hampir setengah jadi nih guys. Ada yang aku ini, sisi aku sebelah sini, si Vulkan sebelah sini. Iya, Kita nggak tunjukin tahu bentar. juga ya guys kalau salah mohon maaf dan terima Bentar, kasih. dekat. Nah, Gitu. ya lumayan lah ya. Ternyata susah loh kalau memang sesuatu yang Kita bukan di breakdown itu lumayan susah masangnya. dan diatur syarat lagi. Iya. Ini susah Gila sih, banget Kak karena Kolo kayak asli. gue pikir kan bakal Ngerangkai kayak sih, ya gila udahlah sih. namanya hibiscus pasti begitu bentukannya, ternyata kayak susah cuy. Iya. Susah banget. Jadi Jadi, ini sekarang lagi mencoba untuk merapikan hibiscus ini biar nampak seperti hibiscus walaupun kayaknya sih tidak tertolong ya guys. kita coba lagi aja. Semangat. Gue masih bagian yang ini aja. Jadi gue ngambil yang udah jadi. Enggak, lebih tepatnya gue tengil sih, udah tahu Emang. susah, gue ngambilnya yang hibiscus gitu. Yang mana hibiscus ini memang lebih banyak part yang terbuka. Tapi menurut gue dari kita kerja bareng, ada nggak momen yang kayak anjir ini tuh nggak banget tapi kita bisa ngelewatin gitu? Anjir apa ya? Gue tuh sebenarnya gini, gue tipikal anak yang selewat sebenarnya. Jadi sama sih. nggak tipikal yang nginget gitu loh. Jadi kayak kalau gue bisa survive di masalah ini ya syukur alhamdulillah, tapi ya udah selesai gitu loh. Gue lupa untuk gue kemarin ngapain ya? Itu gue cepet banget lupa guys. Tapi mungkin yang agak berkesan dari kerja kita berdua itu di Flow Art tuh pernah koran itu di Taman Mini. Ya. Nah itu tuh gue itu karena gue terbiasa dengan kerja tim, jadi gue langsung nunjuk Viko as my co-pilot lah di project ini gitu loh. Jatuhnya kayak PM di hari H-nya lah gitu. Jadi gue nggak ambil ahli. Jadi ketika di hari H dia yang malah ambil alihnya gitu loh. Dan itu inget banget gak sih kayak Hamin berapa dikasih tahu kayak ini orang satu Indonesia bakal datang loh. Iya, RI1 kok orang satu. Kalau orang satu Indonesia datang agak susah ya guys tempatnya. Ya. RI1 ini bakal datang. Which is jadinya tuh kita kelabakan dan jadi kayak karena kan jadi harus ngatur strategi. Benar, sih. karena balik lagi kalau ada RI1 kan harus ada clear area. Bukan clear area, steril area. Steril area dan itu tuh cukup panjang 7 jam sebelum acara. Ya. Jadi tuh kita tuh benar-benar yang kayak yang tadinya kita merasa udah cukup ya cuman segini SDM-nya. Ya, jadi kita banyak banget padahal cuma ngerjain area 15 kali 10 meter doang. Dan itu bukan main stage loh. Itu bukan main stage. Itu adalah kayak foto memory lane. Iya, jadi ya intinya adalah foto galeri sebenarnya. Secara simpelnya adalah foto galeri. Cuman ya dibuat agak unik aja. Betul. Dan di hari itu balik lagi gue ada dekoran lain. Benar. Jadi gue kayak harus abis dekor masang tuh gue tinggal kayak mungkin jam 8 gue udah tinggal karena gue harus ngerjain pesanan buke, terus ngerjain ada dekoran juga, begitulah intinya kurang lebih. By the way tuh Viko tuh banyak banget nge-assist banyak orang. Jadi kalau teman-teman dekor yang butuh assist florist, jadi gue bilang diri gue adalah laki panggilan. Laki panggilan ya. Tiap weekend kerjaan gue adalah keliling hotel. Iya, keliling hotel. Buat bantuin dekorator. Tapi sebenarnya gue juga punya brand sendiri dan gue mengerjakan itu juga. Yang merangkai itu guys. Iya betul. Kayak kalau lu minta dekor sama gue bisa gitu. Ya emang udah expert di bidang dekor sih. Viko tuh lebih expert. Mungkin bukan expert ya, tapi alhamdulillahnya mungkin ahli lah. Dipercaya lah gitu. Dan gue tuh kalau misalkan soal dekor tuh pasti udah perhitungan bunga bakal nanya ke Viko kayak Vik ini gimana ya perhitungan? Karena jujur aku tuh untuk perhitungan bunga itu yang gue bingung. Orang-orang pada nanya sama gue, padahal gue sendiri juga tolol ngerjain hitungannya. Tapi sebenarnya gue nggak terlalu yang mikir gitu loh, karena buat ngitung tuh menurut gue lumayan sulit karena lu nggak akan tahu ekspektasi lo itu belum tentu akan terpenuhi, apalagi kalau kita sedang bermain dengan bunga yang mana dia adalah hasil alam. Kayak mungkin lu berpikir lu pakai 4 ikat cukup, ternyata nggak bisa cuy, lu nggak bisa 4 ikat ternyata benar panenannya lagi kecil. Anjir itu tuh berlaku di semua dekoran itu gila sih. Kayak ingat gak sih kita pernah beli, kayak kita pernah beli kemuning atau apa tuh satu gabung itu 10 ikat 5 ikat kalau kemuning 5 ikat. Tapi kecil banget, terus rontok
rontokan. Terus Jadi gue kan berantem kan sama si mas-masnya. mau nggak mau kan lu harus beli lagi Ya dong. gue jadi gak enak tau sama si mas itu. Mas siapa sih? Mas siapa sih namanya? Mas Yang mana? yang gue yang suka langganan itu, yang gue berantem, yang kita yang apa namanya, yang gue beli daun terus dia kan ternyata kan kayak rontokan dan lain-lain, yang kita pengajian dia pokoknya yang di hotel apa tuh, yang Lupa waktu itu jujur. kalangnya nggak ada, Oh yang di ini ya, yang di daerah pusat ya Sudirman pokoknya. Iya Sudirman. Oh iya. itu unik sih. Ya itu. Bayangin bisa berantem sampai sekarang gue awkward sama dia aja. Ya itu ya guys, yang namanya bekerja hal-hal seperti itu tuh ya banyak unpredictable thing gitu. Jadi tuh kayak hargain lah tim dekor kalian. Betul. Ya tapi juga banyak kok tim dekor yang tidak amanah. Amanah juga banyak. Gue pernah dengar cerita yang intinya dia udah sewa dekor terus tiba-tiba dekornya tuh nggak ada. Bail di hari H gitu. Lu bayangin gak, gue jadi berarti sih nangis. Iya sih, itu wajar kalau jadi Bradzilla. Iya. Tapi percayalah kalau misalkan kita sebenarnya dikasih kepercayaan tuh kita pasti akan melakukannya dengan lebih bahkan lebih gitu loh, karena kita tuh kan siapa sih yang nggak senang dikasih kepercayaan ya kan? Bener, karena gini, kalau di Flower juga gue tuh suka bilang ke klien-klien gue, please percaya kita 100%, karena kalau enggak ya lu nggak bakal dapet keuntungannya kalau lu kayak malah semakin ngatur gue semakin aduh nggak deh, karena gue takutnya nggak bisa memenuhi ekspektasi di dunia bunga tuh susah banget tau. Betul. Karena gue tahu kok kita juga paham kayak lu sebagai klien pasti juga pengen, kita juga akan memenuhi itu, cuman terkadang banyak klien yang kayak enggak, aku maunya ini dia tuh. Ya, dan sebenarnya gini, kita tuh sebenarnya bersaing dengan banyak apa namanya, vendor, banyak florist gitu loh. Jadi barang-barang di supplier itu udahlah terbatas supply-nya, demand-nya tinggi, ya kita memang harus cepet-cepetan. Kalau kita apa-apa harus apa namanya, nunggu approval, kita mah takutnya kalian nggak dapet, guys. Gitu. Jadi kayak percaya deh, kita tuh nggak mungkin kayak asal-asalan. Karena kan juga gimana pun kan jatuhnya itu kan merusak porto kita juga ya kalau yang jelek-jelek gitu. Benar banget. Kayak ngerangkai apapun tuh kayak ya pasti kayak kalau kata dulu admin gue kayak kalau misalkan sama Nadia mah kalau misalkan dirangkai mah malah dilebihin anjir, bukan dikurangin. Betul. Kayak kalau bisa ada anggrek di rumah gue kasih anggrek. Betul. Asli. Betul. Coba deh nih teman-teman Flowmate yang sering klien-klien aku yang tahu pernah beli di produk dia, aku pasti tahu banget kalau emang lagi ada anggrek atau bunga bagus, aku nggak akan sungkan untuk kasih di rangkaiannya itu gitu loh. Weh. Oh iya, emang tadi juga agak-agak gitu sih. Ya, ternyata sulit ya guys. Ini lah gunanya pakai pinset, tapi kebetulan dari dulu emang gak suka pakai pinset. Lucu kan? Lucu sih ini. Gue suka sih ada anggrek di sini. Iya. Taruh mana sini kali ya? Gak apa-apa. Potong dikit deh. Potong dikit. Gunting di belakang gue ya. Dari tadi sih gak gunting sebenarnya, dari tadi gue patahin. Ya janganlah. Karena ini tuh garing banget sebenarnya, jadi kalau lu patahin tuh, nah itu bisa lu patahin. Di sini kali ya? Gini kali ya? Ya oke. Ini lah ya. Tuh. Gitu guys. Apalagi ya, kita sih kalau misalnya kita sih tuh pertemanan kita gitu ya, sebenarnya tuh banyak banget cerita yang bisa kita share. Dan nanti juga aku tuh mau buat Flowpot ini tuh gak cuma ngomongin soal bunga atau tapi sebenarnya lebih throwback ke teman-teman aku sih, kita tuh gimana ketemunya, terus kayak karena jujur mungkin karena kita teman dan emang kayak sering banget ketemu, jadi tuh udah sampai di titik kayak kita ngomongin apa lagi ya. Saking kebanyakan yang harus diomongin ya kita ngomongin apa lagi ya gitu. Terus kayak seru aja kalau teman-teman warga-warga di sini tuh pada dengerin juga gitu loh, kayak oh ternyata dunia bunga tuh begitu ya gitu loh, ternyata nggak semenyenangkan yang orang. Oh iya, banyak ups and down-nya gitu. Apalagi nanti mungkin semakin banyak tamu yang datang ke Flowpot ini dan warga-warga mungkin kayak oh gitu ternyata. Oke. Gitu. Langsung kita kayak mode on fokus kayak. Iya, karena jujur ini tuh memang bukan pekerjaan yang bisa pekerjaan kita sih. sambil ngobrol gitu loh, karena kan emang kita nggak expert nih bikin gini. Kalau sambil merangkai tuh gue bisa tuh sambil ngobrol. Basically semua pekerjaan tuh hampir semua gue bisa sambil ngobrol, karena rata-rata kerjaan gue tuh lumayan sesuatu yang masif gitu loh. Kayak dulu gue masak, gue juga sambil ngobrol tuh bisa. Kalau ngerjain gini kan kayak agak perintil banget ya guys gitu.
Tadi dengar ada suara princess, ternyata kucing saya memanggil saya, pengen dibukain, tapi nggak usah lah. Oh, nggak usah. Udah biarin. Habis tadi udah mau dimasukin nggak mau dia. Emang kan princess baik mau. Oh. Bedanya mungkin beberapa warga Flow Art mungkin udah tahu kali ya kalau sana aku udah punya kucing, dan kucing itu agak princess. Demanding. Biarkanlah. Udah mau jadi. Iya, udah mau keisi guys. Tapi lo dia berkesan gak sih kerjaan di kita bareng? Yang berkesan buat lo? Kalau itu kan agak-agak ya. Lo berkesan? Sebenarnya gini, gue tuh berkesannya adalah gue tuh kayak dapet tempat yang gimana ya? Kayak gue tahu dia gimana. Gue tuh jadi banyak belajar gini. Gue tahu Kanat itu tipikal yang orang yang straight to the point. Sedangkan gue tipikal yang bukannya nggak straight to the point, gue juga straight to the point. Cuma nggak semua orang itu bisa menerima di straight to the pointin gitu. Jadi ini tuh menjadi ladang gue untuk tetap terus belajar menghandle situasi sulit. Gitu. Jadi let's say kalau misalnya boleh nggak? Anggrek aman ya. Jadi misalnya kayak lo ngobrol sama klien, ada masa-masanya klien itu merasa offended bukan karena apa, tapi memang karena beda persepsi aja. Gitu. Nah, adanya gue itu biasanya untuk mengclearkan. Gitu. Nah, itu menurut gue itu adalah part yang gue tuh di sini tuh untuk belajar hal-hal itu lagi lebih dalam. Lu masih ingat nggak waktu kita kerja di Alfat Yunus, terus ada bapaknya lebih tepatnya ya. Bapaknya itu terus ngomong apa gitu kan. Terus gue kejawabnya jadi banget. Iya. Langsung maju. Iya nggak apa-apa Pak. Jadi kayak gue yang nyapuin, tapi sebenarnya itu menjadi part gue untuk tetap belajar gitu loh. Nyapu bersih tuh. Terus yang lucunya tuh kayak dia tuh si Vigo tuh kayak ituin tangan untuk gue kabur. Kayak yang ya udah gitu. Karena abis itu dia juga kabur. Iya, jadi kayak gue cukup menyelesaikan pertanyaan yang dia tanyakan. Tapi nggak dilakuin. Karena kadang-kadang klien itu juga hanya perlu ditenangkan benar, saja. Benar, karena mereka tuh nggak ngerti apa yang lagi kita perbuat, guys. Soal apa ya? Soal ini kan? Soal stage kalau nggak salah. Pokoknya ya, masa iya backdrop udah jadi mau dimundurin, guys? Nggak mungkin. Dan itu juga orang venue juga udah bebersih kan? Udah mau beres, itu udah mau kelar. Jadi kayak punten ini orang mas-mas juga udah pada balik. Iya. Gitu. Kalau yang karena menurut gue gini, semuanya itu punya cerita gitu loh. Jadi gue tidak punya favorite, itu nggak ada. Jadi kayak semuanya menurut gue memang layak untuk dikenang. Anjas. Layak untuk dikenang, tapi mungkin tidak semuanya untuk diulang. Jadi hanya untuk dikenang aja. Gitu. Tapi lucu sih. Ya, pokoknya ada aja tiap kali habis kerja tuh ada aja yang bisa diceritain. Bener. Sampai lu punya ini kan, hotpot. Yang malam-malam ngobrol buat iya betul. Jadi gue punya circle teman yang lain yang dia juga kenal juga gitu ya, tapi nanti mungkin bisa jadi tamu kita tuh ya, orang-orang nggak sebenarnya live update sih, tapi karena emang pada akhirnya satu bidang, jadi ya itu lagi juga yang dibahas. Bukan itu lagi ya, topiknya yaitu sama pembahasannya beda. Benar. Subjeknya sama, pembahasannya beda. Yang serunya dari dunia bunga sih itu ya, kayak kita kerjain hal yang sama tapi nggak pernah sama, ngerti nggak sih? Ya, kayak semua akan ada hal yang baru, semua akan punya ceritanya sendiri-sendiri, gitulah. Kira-kira. Seru sih, seru banget. Seru, makanya sebenarnya semakin banyak. Kenapa gue sampai sekarang tuh masih tetap freelance di mana-mana, walaupun gue sudah punya brand, dan alhamdulillahnya brandnya juga nggak yang sepi-sepi amat kok guys gitu ya. Itu tuh gue sebenarnya juga part gue belajar gitu loh. Jadi belajar itu sebenarnya nggak cuma dari orang yang berhasil, tapi lo bisa belajar dari kegagalan orang lain. Selesai nggak sih ini? Boleh kalau udah mau selesai. Cara balik nggak sih? Ini kayaknya harusnya gini deh. Karena pada naik ke atas. Cara walaupun angkreknya miring-miring. Jadi nanti aku bakal videoin hasilnya yang lebih proper guys. Saya kira seperti ini guys. Oke, sekian obrolan kita hari ini yang sudah diselesaikan dengan rangkaian Fresh Flowers di Bingkai. Ini kita masukin dulu kali ya. Nggak boleh gini aja. Atau mau nambah lagi? Satu. Ya udah.
paling itu ya, sekian obrolan kita hari Iya. ini pokoknya. Nanti kita pasti akan ngebacot lagi. Oke, tenang aja, Viko akan datang lagi karena Viko yang paling gampang gue panggil. Karena balik lagi kita paling sering kerja bareng, jadi Iya, paling sering ketemu. betul. Gitu, yaudah. See you next Flopot. Bye Bye-bye. warga.